Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channelku. Pada video kali ini aku akan membahas bagaimana tips-tips supaya kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam bersosialisasi. Jadi di sini aku menjelaskan berdasarkan pengalaman pribadi aku, dan aku juga mencari referensi-referensi dari internet. Kalau misalnya kalian punya tips-tips yang lebih baik daripada yang aku kasih di video ini, kalian bisa banget untuk tambahin tips yang kalian punya di kolom komentar di bawah. Ataupun kalian merasa tips yang aku bagikan ini kurang efektif atau ada yang lebih baiknya, kalian juga bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Jadi langsung saja kita ke videonya. Tips yang pertama, yaitu gak semuanya yang diomongin oleh orang yang mengajak berbicara kepadamu itu kamu tanggapi atau kamu berikan komentar. Kamu bisa juga mungkin hanya memberikan senyuman, anggukan, atau tertawa. Ya, pokoknya menyesuaikan dengan kondisi bahasan yang sedang berjalan atau berlangsung pada topik pembicaraan dengan orang tersebut. Mungkin yang dibahas di sini adalah ketika kamu rasa pembahasan itu kurang penting bagi kamu, atau mungkin kamu kurang enak untuk berkomentar, kamu bisa aja untuk diam ataupun memberikan respon-respon yang kecil dan tidak perlu menjawabnya. Karena apabila kamu menjawab, mungkin kamu akan salah kata atau malah terjadi hal-hal yang kurang enak di hati kamu dan kamu merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Tips yang kedua, yaitu adalah kalau kamu ingin berteman dengan seseorang yang gak suka kepada kamu, cobalah untuk meminta pertolongan kepadanya. Dengan cara ini, memang awalnya dia akan segan kepada kamu, segan untuk membantu kamu. Tapi lama-kelamaan, dia akan menurunkan kewaspadaannya atau batasannya terhadap kamu, sehingga dia akan lebih ramah kepada kamu dan akhirnya kamu bisa berteman dengannya. Trik ini digunakan oleh Benjamin Franklin untuk mendapat simpati dari musuhnya. Dia sering meminjam buku-buku dari musuhnya, dan kemudian saat dia kembalikan buku tersebut kepada musuhnya, dia membahas kembali buku-buku yang telah dibacanya dengan musuhnya tersebut. Hasilnya adalah musuh yang awalnya gak suka terhadap Benjamin Franklin, lama-kelamaan dia berpikir lebih lembut dan positif kepada Benjamin Franklin, sehingga membuat mereka berdua, antara musuh Benjamin Franklin dengan dirinya, itu menjadi lebih akrab dan dekat, dan akhirnya mereka berteman. Tips yang ketiga, agar orang lain gak takut kepada kamu atau gelisah kepada kamu saat kamu menghampiri dia untuk pertama kalinya untuk berkenalan atau semacamnya, gunakan trik ini, gunakan tips ini, yaitu kamu bisa pegang makanan dan sambil mengunyah seperti biasa. Selesaikanlah kunyahan kamu tersebut sebelum kamu berhadapan dengannya. Tindakan memegang makanan atau mengunyah makanan itu membuat kamu terkesan aman untuk membuka suatu percakapan baru dengan orang yang gak kamu kenal. Tips ini dikemukakan oleh Dr. David Gibbons dalam bukunya yang berjudul A Practical Field Guide to the Body Language of Courtship yang diterbitkan pada tahun 1985. Di dalamnya, dia menjelaskan bagaimana zoologis bisa berada di dekat binatang buas seperti gorila dengan cara mengunyah daun di sekitarnya, sehingga gorila tersebut tidak merasakan ancaman dengan kehadiran zoologis ini. Ya, walaupun memang itu untuk hewan, tapi pada praktiknya kita bisa mencoba dalam kehidupan kita sehari-hari. Tips yang keempat, kalau kamu nggak tahu, coba jujur kepada dirimu sendiri kalau kamu itu benar-benar tidak tahu. Dan kalau ada orang yang bertanya kepada kamu dan kamu tidak tahu,
maka bilanglah kepada dia kalau kamu tidak tahu. Mencoba mengarang dan terlihat pintar itu akan membuat kamu terlihat konyol. Apalagi kalau orang yang menjadi lawan bicara kamu itu benar-benar orang yang mengerti akan hal-hal atau topik-topik pembahasan yang sedang kamu diskusikan dengannya sekarang. Lebih baik kamu mengamati saja daripada kamu membuat malu di masa depan nanti. Itu gak akan membuat kamu terlihat lebih bodoh daripada orang-orang yang sedang membahas topik tersebut. Itu justru akan memperkaya wawasan pengetahuan kamu mengenai topik yang sebenarnya kamu benar-benar tidak tahu akan hal tersebut. Tips yang kelima, yaitu daripada kamu bersikap ramah, lebih baik kamu bersikap untuk lebih sopan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ketika kamu bersikap ramah kepada orang yang sedang mengalami banyak masalah atau mengalami banyak tekanan, sedang sedih, sedang kecewa, dengan cara kamu bersikap ramah dan kamu datang dengan sikap riang dan bertanya, coba sini ceritakan kepadaku apa masalah kamu. Maka orang tersebut akan merasa risih dan terganggu akan kehadiran kamu. Coba kamu lebih bersikap sopan kepadanya dengan cara, jika kamu melihat ada teman kamu yang merasa sedang sedih, kamu bisa duduk saja di samping dia dan tunggu sampai dia benar-benar sudah tenang dan bisa menceritakan hal-hal yang terjadi kepadanya kepada kamu. Oh iya, supaya kamu lebih terlihat sopan di depan teman-teman atau siapapun lawan bicara kamu, terutama orang tua, janganlah kamu memainkan handphone di depannya. Apalagi saat kamu berbicara dengannya berdua. Itu akan membuat kamu terlihat tidak sopan. Dan ketika kamu sedang mengobrol dengan orang tua atau siapapun yang lebih tua dari kamu, cobalah jangan menyindir di hadapannya. Karena itu akan benar-benar tidak terlihat sopan sama sekali. Kecuali memang benar-benar orang tersebut itu sangat dekat hubungannya dengan kamu. Tips yang keenam, saat kamu memberikan nasihat kepada orang yang sedang mengalami masalah, cobalah kamu amati dan ambil sudut pandang sebagai dia yang terjadi masalah. Kalau kamu memang gak bisa dan kamu gak yakin untuk menyampaikan hal tersebut, jangan coba-coba untuk so tahu dan so ngerti apa yang dia alami. Itu akan membuat dia merasa risih kepada kamu karena kamu sok tahu dan sok bisa. Tips yang ketujuh, gak semua respon kamu terhadap perkataan orang lain itu terdengar lucu. Kadang-kala kamu juga harus menjawab dengan serius dan mendalam supaya kamu gak terlihat konyol karena kamu sengaja untuk seakan-akan terlihat kata-kata yang kamu jawab itu, kata-kata yang kamu keluarkan itu terlihat lucu. Tips yang ke-8, kalau bisa, saat kamu bertemu dengan orang-orang baru dan kenalan dengan mereka, kamu bisa mengingat nama-nama mereka. Ketika bertemu kembali, kamu bisa memanggil namanya, dan itu akan terlihat lebih tulus dan sungguh-sungguh kamu ingin berteman dengannya. Tapi kalau memang benar-benar kamu gak bisa untuk mengingat nama-nama mereka, bilang aja ke mereka kalau kamu itu gak pandai untuk mengingat, atau bahasa kasarnya bodoh lah gitu. Ya kamu bilang aja kamu udah tua, udah pikun, udah susah nginget nama-nama orang gitu. Itu akan membuat mereka memaklumi kamu dan memaafkanmu. Ya tergantung cara bicara kamu. Kalau misalnya kamu berbicara dengan mereka yang mengatakan kamu udah tua, pikun, susah mengingat nama-nama orang, dengan pembawaan kamu yang melucu, mungkin mereka juga akan tertawa. Tips yang ke-9, jangan bersumpah janji ketika kamu benar-benar merasa bahwa hal itu tidak bisa kamu lakukan. Kepercayaan itu sangat penting dalam bersosialisasi. Jadi ketika kamu berjanji dengan seseorang dan kamu tidak menepatinya, maka orang tersebut akan merasa kurang respect kepada kamu. Dan itu mengakibatkan hubungan kamu dengan dia maka akan semakin renggang. Dan ingat,
Walau orang itu benar-benar sudah lupa atas kejadian tersebut, tapi rasa yang ada dalam dirinya itu tidak akan pernah hilang. Dan tips yang terakhir atau yang ke-10 adalah selalu ingat, kamu itu bisa belajar dari manapun dan dimanapun. Terlebih lagi, saat kamu bertemu dengan orang baru, kamu bisa belajar dari mereka walaupun hanya sedikit dari pengetahuan mereka yang bisa kamu ambil. Mulai dari yang sukses ataupun yang kurang sukses, atau bahasa lainnya adalah payah. Kamu tetap bisa mengambil pelajaran dari mereka. Ingat itu. Justru biasanya orang-orang yang kurang sukses itu akan lebih memberikan banyak nasihat kepada kamu, karena dia mungkin lebih dulu mengalami pahitnya kehidupan. Jadi jika dia itu peduli kepada kamu, dia nggak akan ingin kamu melakukan hal yang sama apa yang dia alami. Jadi ingat, dari perspektif ini, kamu nggak akan takut atau segan untuk mengobrol dengan orang yang baru kamu temui. Karena kamu ingat, kamu bisa mendapatkan pelajaran dari siapapun, dari manapun, apalagi orang itu baru kamu temui. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu video dari aku mengenai bagaimana tips-tips untuk meningkatkan kemampuan kamu bersosialisasi di lingkungan yang sudah kamu kenal atau mungkin yang belum pernah kamu datangi sekalipun. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Aku harap semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.